Perkenalkan, bersama saya Ayu Sakarias, Ike Tule, Nita Boik, dan Risma Boik. Di sini kami akan bercerita tentang sebuah novel yang berjudul Kisah untuk Giri dengan penulis Eriska Febriani dan penerbit Kata Depan. Kisah untuk Giri Part 1. Masa orientasi di sekolah SMA Garuda. Giri adalah siswa nakal di SMA Garuda. Ia dan dua temannya, Budi dan Aditya. Aditya dan Budi adalah sahabat Giri. Mereka suka berteman dengan Giri karena Giri orangnya royal. Giri saat ini duduk di kelas 10. Giri adalah siswa yang nakal dan tidak taat pada aturan sekolah. Dinda, cewek cantik kulit putih dan berambut lurus sebahu. Ia memiliki sahabat yang bernama Jessie dan Kiara. Mereka mempunyai geng yang bernama Geng Desetan. Di dalam geng itu terdapat beberapa temannya yang setipe dengan dia. Di hari pertama masa orientasi, Dinda sudah membuat masalah pada Giri mengenai hal menampakkan ke baju Giri dan Giri saat itu Giri menganggap Dinda sebagai musuhnya. Part 2. Hari pertama Dinda masuk sekolah sudah telat. Ia terlambat bersama Giri. Ibu Ida, guru BP yang terkenal jahat dengan membawa Mr. Panjang memukul betis Giri dan Dinda dan menyuruh mereka membersihkan ruangan guru. Dinda membersihkan, tapi Giri melihat Raini cewek cantik dan bertubuh imut. Ia langsung menghampirinya dan mulai mengeluarkan sepatah dua patah gombalan untuk memikat perhatian Raini. Setelah gombalan, ia pun kembali menghampiri Dinda. Dinda berbicara pada Giri dan berkata apa yang Raini lihat dari Giri cowok nakal ini. Giri pun mendekati Dinda dan mulai mengajak peperangan terhadap Dinda. Part 3. Jia dan Dinda berkelahi karena Dinda tidak terima Jia membuat postingan yang menyindirnya di grup sekolah. Jia dan Dinda dipanggil ke ruang BK dan diberi hukuman skor 1 minggu. Skor 1 minggu tidak masuk sekolah. Dinda pun merasa tidak heran dengan hukuman itu karena ia sudah terbiasa. Malam hari Dinda pergi ke bar dengan bersama Rio. Di sana ia bertemu Giri. Giri menggelengkan kepalanya saat melihat pakaian yang dikenakan Dinda, dress pendek di atas lutut, namun Giri tidak mau berurusan dengan pakaian Dinda. Part 4. Mengenai masalah hal korupsi yang dilakukan ayah Dinda. Dinda bangun dan melihat banyak orang berada di rumahnya, polisi, wartawan, tapi Dinda menganggap itu hal biasa karena ayahnya sering dikawal polisi untuk hal berpergian ke luar kota. Dinda melihat ibunya Laras sedang menangis dan ia pun merasa heran. Mengapa ibunya menangis? Ia bertanya pada ibunya dan ibunya berkata ayahnya ditangkap karena korupsi. Dinda pun langsung pingsan mendengar hal itu. Ibunya menyadarkan Dinda dan menyuruhnya membereskan barang-barangnya untuk mereka pergi ke kampung ibunya. Di sana ia bertemu dengan neneknya. Dinda sangat sedih karena biasa ia makan daging dan ikan, tapi sekarang ia berangkat. Part 5. Ayah Dinda dikatakan sebagai seorang korupsi dan sekarang berada di tahanan. Mereka bangkrut dan jatuh miskin. Semua kemewahan harta sudah disita dan sekarang mereka bersama ibunya tinggal di rumah kontrakan saja. Part 6. Ibu Dinda pergi ke Hong Kong untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan Dinda. Ibu Laras pergi tanpa pamit kepada Dinda. Dia merasa terpukul karena ibunya pergi tanpa pamit kepadanya. Di sekolah, Dinda diejek oleh teman-temannya dan teman-temannya tidak mau bergaul dan berteman sama Dinda. Di sekolah, teman-teman memanggil Dinda adalah masyarakat sampah. Part 7. Kejadian tentang ciuman Dinda terhadap Giri kembali jadi heboh.
Gary pergi ke rumah Raini untuk menjelaskan semuanya. Di kantin, Gia mendorong Dinda dan makanan Dinda tertumpah dan Dinda berniat membereskan pecahan piring di lantai. Tiba-tiba Gary datang dan menyuruhnya bangun. Gary memberitahukan kepada semua siswa yang di kantin bahwa Dinda adalah pacarnya dia. Part 8. Gary menyuruh Dinda untuk membawanya air mineral 3 botol ke kelasnya. Dinda menolak permintaan Gary, tetapi Gary mengancamnya. Akhirnya Dinda bersedia untuk membelikannya air mineral kepada Gary, dan Dinda mengantarnya ke kelas Gary. Part 9. Gary menyebut Dinda supaya mereka berangkat ke sekolah sama-sama. Gary melihat banyak orang berkerumun di papan pengumuman. Ia melihat foto Dinda, foto yang pernah Rio tunjukkan di klub malam. Gary menarik Dinda dan pergi mencari Rio di kantin. Di sana Rio sedang makan bersama teman-temannya. Gary menarik Rio dan menyuruh untuk minta maaf kepada Dinda. Rio pun menolak karena Rio tidak mau minta maaf kepada cewek. Perkelahian Gary dan Rio ditontoni banyak siswa. Tiba-tiba Pak Sony dan Ibu Part 10. Salah satu hal yang patut diberi pujian dari seorang Gary adalah meskipun dia seorang yang nakal, seorang yang pemalas, dia masih keinginan untuk mengerjakan tugas sekolahnya, meskipun dia mengerjakannya di ruang kelasnya. Yang kita tahu tugas sekolah adalah pekerjaan rumah dan dikerjakan di rumah, bukan di ruang kelas. Lalu setelah 5 menit kemudian, datanglah seorang temannya bernama Budi. Budi adalah temannya yang dimana dia adalah seorang pengusik atau pengganggu. Tanpa berpikir panjang, Budi langsung pergi ke Gary. Dia menghampiri Gary dan mengganggu Gary yang sedang fokus dalam mengerjakan tugasnya. Part 11. Saat di rumah Gia, temannya Gia sedang duduk di sofa di dalam kamarnya, sementara kedua temannya sedang sibuk memikirkan bagaimana cara mempersiapkan ulang tahun Gia nanti besok. Nah, keesokan harinya saat Dinda pergi ke sekolah, dia mendengar suara bisikan dari teman-temannya di mana temannya bergosip tentang ulang tahun Gia yang akan diadakan hari itu. Nah, lalu setelah jam pelajaran selesai, Dinda pun pergi ke kantin untuk jajan. Nah, saat mereka jajan, dia melihat temannya Gia bersama dua temannya, yaitu Kiara dan Jessie, membagikan undangan ulang tahun Gia, tetapi Dinda tidak kebagian undangan tersebut. Lalu Gia bertanya kepada semua temannya siapa yang belum mendapatkan undangan ulang tahunnya. Tanpa berpikir panjang, Dinda pun mengangkat tangannya dan berkata kalau dia belum mendapatkan undangan. Lalu Gia pun berkata anak koruptor tidak boleh pergi ke acara ulang tahunnya. Di sana Gia sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak sekali teman-temannya ada di sana. Part 12. Kian malam orang-orang makin brutal pada saat acara ulang tahun Gia. Setelah acara selesai, Giri dan Dinda pulang dari acara ulang tahun Gia. Di tengah perjalanan, Dinda menangis tanpa sebab. Dia berkata, iya benar, cuman gue yang bisa menyusahin aja. Gue udah nyusahin orang tua gue hingga orang tua gue bekerja sebagai TKW. Sekarang gue malah nyusahin lo juga. Nyusahin lo itu artinya nyusahin Giri. Lalu Giri pun terkejut dan hanya bisa diam. Mengapa Dinda berkata seperti itu? Sedangkan Giri tidak tahu kesalahan sudah diperbuat. Part 13. Sudah menjadi sebuah rutinitas 10 menit sebelum bel berbunyi, Budi selalu mencari topik untuk dibicarakan. Budi duduk di atas meja dan melihat Giri yang sedang duduk sambil memainkan pena di jarinya. Lalu Budi pun berkata kepada Giri,
jangan bilang lo suka sama Dinda, karena Giri dan Dinda sangat dekat sekali. Lalu Giri menjawab, lo bisa diam nggak? Lalu Budi berkata, enggak. Menurut gue lo mulai suka sama Dinda. Giri pun mulai muak dengan sikap dari temannya Budi. Lalu dia pun pergi meninggalkan Budi. Part 14. Tidak seperti biasanya saat Giri masuk ke kelas, dia biasa disambut dengan gosipan Budi, tetapi dia disambut dengan sebuah kotak makan. Ada kertas berwarna pink beraroma permen karet di bawah kotak itu. Dia melihat isi surat itu, tertulis, gue yang masak nasi goreng ini. Baru belajar sih sama Nenek Asia. Nenek Asia itu adalah tetangga sebelahnya Dinda. Kalau keasinan memaklumin ya. Oh iya, kalau mau bagi-bagi boleh aja, asalkan hati lo jangan dibagi-bagi. Love, Dinda. Giri membaca surat itu sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa geli. Part 15. Keesokan paginya Dinda bangun pagi-pagi dan pergi ke rumah Giri, dan dia disambut oleh kakak perempuan Giri, dan langsung menuju ke dapur untuk memasak buat Giri dan keluarganya. Meskipun dia baru belajar masak 2 hari, tapi dia dengan semangat ingin memasak untuk Giri. Dia bertanya kepada kakak perempuan Giri, di mana Giri? Lalu kakak perempuannya berkata kalau Giri belum bangun tidur. Dan dia pun tanpa berpikir panjang, dia langsung pergi ke kamar Giri dan melihat Giri masih tidur di sana. Dan dia berkata kepada Giri, awas kalau nggak bangun, nanti mati nggak ada yang tahu. Giri pun langsung terbangun. Dan Dinda mengajak Giri untuk makan bersama keluarga Giri di bawah. Giri pun kagum melihat Dinda yang sangat perhatian kepada dirinya, begitu juga keluarganya. Part 16. Sepulang dari sekolah, mata Dinda tertuju pada pesan masuk di ponselnya, di mana yang mengirim pesan itu adalah mantannya Rio. Rio mengajaknya bertemu di sebuah kafe di mana mereka dulu waktu pacaran sering ketemu di kafe tersebut. Tanpa berpikir panjang, setelah pulang sekolah, Dinda langsung menuju ke kafe itu dan bertemu dengan Rio. Dia bertanya kepada Rio, ngapain lo ajak gue ke sini? Lalu Rio berkata, wah santai dulu dong, kan baru nyampe. Lalu Dinda tanpa berpikir panjang, dia langsung pergi meninggalkan si Rio. Part 17. Semalam Dinda tidak bisa tidur. Yang bisa dia lakukan hanyalah menangis. Dinda menelan ludahnya seperti melihat adegan dalam novel fiksi yang jadi kenyataan dari matanya. Ia melihat Giri membantu melepaskan helm di kepala Rani. Suatu hal yang bahkan Chok itu tidak pernah lakukan pada dirinya. Beberapa teman-teman Giri mengekor di belakang Giri dan Raini yang sedang melangkah ke kelas. Dinda duduk di kursi lagi, sakit mata. Dinda menjadi bulan-bulanan, bahkan meski hatinya sudah terluka. Orang-orang tetap tidak peduli. Part 19. Bel pulang baru saja berbunyi. Tidak seperti biasanya, Jakarta dirundung hujan. Giri melihat Riani di depan kelasnya sedang melihat hujan. Giri melihat Riani sedang tersenyum manis. Chok itu berjalan semakin dekat. Part 20. Semua orang melihat dari lorong, memperhatikan pandangan di lapangan. Semua orang melihat dan geleng-geleng melihat aksi Giri. Raini menggigit bibirnya. Giri kembali menarik Raini ke pinggir lapangan. Satu sekolah bertepuk tangan menyaksikan adegan tersebut. Raini melirik Giri. Cowok itu berdehem. Giri pergi ke dalam
dan melihat Raini mengikutinya. Part 21. Dinda yang melihat kejadian itu segera mengusap air matanya dengan panjang. Gue janji besok tidak akan menangis lagi melihat cowok itu. Karena maskara gue terlalu mahal untuk tangisi cowok itu. Ia menghela napas untuk melegakan paru-parunya. Part 22. Raini sudah pindah sekolah ikut neneknya. Di Madiun, Rani menitipkan sebuah surat untuk Gary. Gary membuka surat itu. Gary memejamkan mata dan menghembuskan napas. Pergi mengelilingi kota Jakarta tanpa sadar dan berhenti tepat di rumah Dinda. Dinda mengalihkan pandangannya ke seberang, melihat Gary. Tatapan cewek itu juga sedang meliriknya. Air matanya luruh bersamaan dengan rasa-rasa haru.